pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Senang sekali saya Wida Greni dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Nah, hari ini sangat spesial, saudara, karena saya berada di kediaman salah satu pejabat penting di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Tentunya Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan ini memiliki inovasi-inovasi dan juga program-program prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengurusan BPKB ataupun juga SNK dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti aktivitas dari Kasubdit Regiden Polda Sulawesi Selatan, yaitu AKBP M. Yusuf, dan kita akan berkunjung nanti juga ke Ditlantas Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui program-program prioritas yang dilakukan ataupun juga yang akan ditingkatkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang. Pak, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih untuk mengetahui aktivitas seorang Kasubdit Regiden di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan di pagi hari itu biasanya ngapain nih, Pak? Ya, biasa ya, produktivitas pagi hari itu untuk prepare, persiapan, mulai dari bangun pagi, kemudian mandi, kemudian sholat jamaah ke masjid. Setelah itu udah persiapan untuk ya ready to go to office. Biasanya di rumah sebelum berangkat kerja bersama keluarga ini ngapain aja, Pak? Ya, biasanya saya sama keluarga itu ngobrol dulu tuh, sambil ditemani minum teh atau air putih anget. Kemudian ada anak-anak juga, biasanya dia persiapan sekolah juga, karena saat ini memang anak-anak juga masih online belajarnya. Saya juga saat ini masih sama ibu saya tinggalnya, jadi ya ibu dampingi, kemudian ngobrol-ngobrol ringan sebelum saya berangkat kantor. Tapi sejauh ini Bapak berprofesi sebagai seorang polisi, itu support dari keluarga itu gimana, Pak? Ya, tentu supportnya luar biasa. Saya bisa sampai saat ini seperti ini karena memang support dari keluarga, orang tua, istri, anak-anak yang memberikan semangat kita lebih untuk bekerja lebih giat, dan ya apapun yang terjadi di kantor pasti akan balik ke rumah. Gitu. Jadi keluarga memang sangat support ya, Iya. anak, istri, ibu bapak juga ya. Ibu bapak, iya betul. Nah, kabarnya ini bapak juga hobi olahraga nih. Iya, betul. Biasanya sebelum berangkat kantor olahraga dulu apa olahraganya pulang kantor nih? Biasanya olahraganya pulang kantor sih. Iya, udah pulang kantor, karena biasanya paginya saya jogging biasanya ke masjid gitu. Pada saat sholat subuh jogging ke masjid, pulang juga demikian. Sorenya setelah mungkin tidak ada aktivitas sore hari, ada kelonggaran, saya sempatin untuk olahraga. Olahraga yang menjadi hobi bapak itu apa sebenarnya? Yang paling hobi sepak bola ya. Oh, sepak bola. Sepak bola. Okay. Sepak bola hobi. Saya ada jadwal 2 kali seminggu malah untuk laksanakan sepak bola. Di lain mungkin olahraga yang lain ada. Kalau sempat kita main tenis, kemudian badminton gitu. Sepak bola jadi apa nih? Striker kah? Jadi kiper apa gimana? Saya pengatur serangan. Oh, pengatur serangan. Iya, gelandang gitu ya. Gelandang. Iya. Oke. Nah, pastinya selama Bapak menjabat dan juga bekerja berprofesi sebagai seorang polisi, pengalamannya ini gimana, Pak? Adakah pengalaman yang paling berkesan dari Bapak AKBP M. Yusuf? Pengalaman saya yang paling berkesan sampai saat ini adalah sewaktu saya melaksanakan dinas di Aceh. Waktu itu saya dinas di Aceh, kebetulan kami juga dulu BKO, bawa kendali operasi di Nangro Aceh Darussalam. Ketika saya berdinas, kebetulan bukan rencana Allah, memang kejadian peristiwa tsunami. Tsunami di tahun 2004, tanggal 26 Desember. Dan saya beserta anggota saya terkena gulungan ombak tsunami di Banda Aceh. Waktu itu kami bertugas di Polsek Pekanbadak. Alhamdulillah selamat. Seperti itu. Itu yang paling berkesan, dan ya sampai saat ini pun masih terngiang-ngiang ya peristiwa itu. Nah, kalau misalkan sebagai Bapak kan sekarang menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, sebenarnya tugas dari seorang Kasubdit Regiden itu sebenarnya apa sih, Pak? Kasubdit Regiden itu membantunya Bapak Direktur Lalu Lintas dalam bidang
registrasi identifikasi kendaraan. Kemudian dan juga ada program yang lebih menarik juga adalah program pengemudi teladan. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau pengemudi teladan apakah dapat apresiasi apa gimana? Ya, jadi kalau kita melihat sekarang mindset masyarakat bahwa saat ini polisi cenderung untuk hanya melakukan penindakan hukum. Ketika ada pelanggaran ditindak, kemudian ditilang. Tetapi dengan program kami membantu masyarakat untuk kita berikan reward. Jadi masyarakat ini yang tertib nih, kita kasih hadiah. Kasih hadiah nanti di jalan pada saat kita melaksanakan razia mungkin atau CB yang lain, cara bertindak kami nanti candid kamera. Kami foto pengendara yang tertib, tentunya dengan safety riding ya, pakai helm yang diklik, pakai masker, pakai jaket, pakai sepatu dan juga pakai helm yang SNI tentunya. Itu nanti akan kami berikan penghargaan di jalan. Oke, itu khusus untuk pengendara motor roda 2 ya, saja? saat ini masih roda 2. Pak, kita ini udah pukul 6.30, kita pengen berangkat ke kantor ya. Betul. Kita boleh ikut nggak untuk boleh, ayo. Kegiatan Bapak di kantor ya? Boleh banget. Oke. Ayo Pak, kita jalan. Saudara, masih bersama dengan Bapak AKBP M. Yusuf. Saat ini saya berada di mobil beliau. Kami ingin berangkat ke kantor ya, ke Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi ini setiap hari harus ke kantor dulu ya? Iya, tentu harus ke kantor melaksanakan kewajiban apel pagi. Oke, Gitu. jadi setiap hari itu apel pagi? Iya, setiap hari apel pagi kita melaksanakan apel pagi di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel pukul 7.00. Ya. Nah, kan kalau misalkan kita melihat nih ya kondisi jalan di Kota Makassar kan ini sekarang kayaknya kendaraan udah makin banyak ya. Iya. Mulai macet di sejumlah titik. Nah, salah satu tugas dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ini kan juga harus mengurai kemacetan ya. Itu gimana Pak? Ya, kalau untuk petugas-petugas lalu lintas yang berada di lapangan, memang kita sudah melaksanakan plottingan di setiap simpang di Kota Makassar, dan tentunya proses plotting ini sudah melalui pada proses mapping di mana daerah-daerah yang rawan macet, di mana daerah-daerah yang rawan kecelakaan, rawan terjadi kepadatan pada jam berapa saja. Tentunya akan ada petugas yang akan melakukan proses pengaturan atau penguraian kemacetan di sana. Oke, jadi sudah ada ya plottingannya di mana saja petugas ini harus mengurai kemacetan. Tapi kalau Bapak melihat sendiri nih di Kota Makassar sendiri, untuk pengendaranya, apakah udah taat berlalu lintas, patuh dengan rambu-rambu atau gimana nih? Ya, kalau kita melihat data, karena kalau berbicara taat apa tidak, kita bisa ngambil dari data valid yang ada. Contoh, data valid yang ada adalah data kecelakaan. Kalau lihat data kecelakaan, kemudian dari data tersebut kita bisa melihat kok bagaimana sih tingkat kepatuhan masyarakat, karena teorinya bahwa setiap kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran, Win. Oke, jadi itu berawal dari pelanggaran. Pasti melanggar dulu, kemudian pasti dia celaka. Entah itu melanggar marka, melanggar kecepatan, batas kecepatan, penggunaan handphone pada saat mengemudi, itu berdasarkan data. Kemudian kalau melihat lagi kepatuhan yang lain, memang kalau berbicara kepatuhan lagi, kalau melihat suatu kota, ini saya belajarnya dulu di mana ya, di Jawa Timur ya, kota yang dikatakan maju dalam arti kata peradabannya maju adalah ketika kita melihat lalu lintasnya rapi, tertib, gitu. Itu baru dikatakan kota yang
peradabannya bagus. Dan juga ini baru-baru ini ada yang viral juga ya, di mana polisi lalu lintas ini meminta gantinya tuh dengan sekarung bawang. Itu gimana tuh buat di Ditlantas Polda Sulsel agar personilnya semua bersih dan kemudian tidak melakukan pungutan liar, seperti apa? Jadi terima kasih ya Mbak. Itu adalah bentuk sebenarnya pengalaman ya. Artinya pengalaman orang, jangan menjadi kita tidak belajar dari pengalaman gitu. Tentunya dari Direktorat Lalu Lintas ini, pimpinan kami juga, Bapak Direktur Lalu Lintas juga sudah sering mengingatkan bahwa ini penting nih, khususnya perwira dulu ngasih contoh teladan kepada bawahannya. Ketika kita bisa ngasih teladan, kita bisa nyampaikan, tetapi tidak bisa dicontoh, tidak bisa juga. Tetapi ketika kita nyampaikan hal kebaikan, kemudian anggota kita bisa ngikutin, itu teladan gitu. Nah, itu harus dibangun dari diri sendiri gitu. Dari diri sendiri, dari pribadinya polisi itu. Nah, kejadian di beberapa tempat tentunya ya tidak mengganggu kita dalam pelaksanaan tugas, khususnya di Kota Makassar, khususnya anggota kami mungkin di Subdit Rekiden juga sudah sering diingatkan melalui pada saat kita pelaksanaan apel pagi, pelaksanaan analisa evaluasi per minggu, ataupun evaluasi yang sifatnya urgent yang harus segera kami sampaikan kepada pelaksana, khususnya di loket-loket pelayanan kepada masyarakat. Oke, jadi ini dari personilnya sendiri juga secara internal harus memberikan contoh yang baik ya kepada antara atasan dan juga bawahan. Betul. Nah, kalau pelayanan juga yang bisa didapatkan oleh masyarakat ini pengawalan di jalan ya, itu masih boleh atau gimana sih Pak? Boleh ya, pengawalan itu boleh. Itu hak dari masyarakat sebenarnya untuk minta pengawalan. Oke, itu boleh. Boleh, asalkan ada permintaan kepada petugasnya, khususnya di unit PJR, satuan PJR, Polisi Jalan Raya. Ketika masyarakat menginginkan pelayanan pada bidang pengawalan, itu boleh. Oh, boleh. Jadi, ya boleh. Misalkan ada kawinan nih, Iya. mau dikawal, kemudian ada acara yang sifatnya mungkin ada konvoi kendaraan, itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke, jadi diperbolehkan karena ini salah satu bentuk Bagian pelayanan juga ya. Betul. Nah, saudara, kita ini akan menuju ke Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Nanti di sana Bapak akan langsung apel pagi ya bersama anggota semuanya. Seperti apa kegiatan apel paginya, kita nanti akan lihat di sana.